datang untuk saudara semuanya. If you do not know Indonesian, I would like to ask the usher to give all the headphone. Because today I would like to speak in Indonesian. Just forgive me. Hallelujah. Okay, make sure you tune with the Hallelujah. How many of you need a headphone and the transmitter? Okay. 4 more right here. 4. Yeah, 4 more, please. Yeah, 4 more, Kenny. Hallelujah. I think we have enough translation equipment. Hallelujah. How are you? How are you? Hallelujah. He is risen from the dead. Let's open, let me see, Book of Revelation, chapter 5. Book of Revelation, chapter 5. Hallelujah. Every time I read this verse, make me cry. Every time, like I said, every time I read this verse, make me cry. This is not the verse that I'm going to share, but like I said, every time I read this verse, make me cry. First, let me see. Verse 2. Then I saw a strong angel proclaiming with a lot of voice, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" This word said, "Who is worthy to open the scroll?" And verse 3 said, "No one in heaven, on earth, or under earth was able to open the scroll." This verse is amazing. No one, dikatakan tidak ada yang dapat membuka. No one can open the scroll. Not each one of them can open the scroll. In heaven, on earth, and under the earth, no one can open the scroll. It's amazing. It's amazing. It's proven to us that no one can able to open the scroll, but only the Lamb of God, only Jesus Christ, that risen from the dead. The first, what is that? Verse 6. And look and behold, in the midst of the throne and the 4 living creature and the midst of the elder stood a lamb as tough it has been slain. It's amazing. Just the Lamb of God, the one that able to open the scroll. It's amazing. It's amazing. Salvation for you and me. Salvation for you and me is amazing. Just Jesus Christ himself, the one that able to open the scroll. No one can open the scroll. Not each one of us can open the scroll. So that's why, brother and sister, he is worthy to be praised. Amen. He is worthy to be praised. He's worthy to be praised. So that's why when the scroll is open, you know, they are said, "Holy, holy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb." It's amazing. It's amazing. Because of salvation for you and me, we are, you know, we can praise him. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Kenny, how many you have now? Okay, please. Okay. The tune, maybe we still have plenty. Yep. Is that doesn't work? We need 4. How many of you? 4? Yeah, 4 are here, Eddie. Forgive me, all right? Okay. Another 3 then. Another 3. Hallelujah.
How many of you, berapa banyak from Indonesian congregation enjoy to have a English congregation with us? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. And how many of you from English congregation enjoy being together with Indonesians? Hallelujah, praise the Lord. Let's we bless English service and we bless each other. Amen. Let's pray. Father God, we pray, Lord Jesus, we bless English congregation, Lord Jesus, with your love. Thank you, Father God. Let your spirit that raised you from the dead will bless them abundantly in their life, oh Lord. Bless them in their family, bless them in their job, bless them, Lord Jesus, in their school. Thank you, Father God. Bless them, Lord Jesus, abundantly in Jesus' name. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Indonesian congregation ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan Kau juga memberkati mereka. Biarlah Tuhan roh Tuhan yang membangkitkan Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Oh Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan di Indonesian service ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyatukan kami. Father, we thank you. We believe, Lord Jesus, you the one that unite us in spirit, unite us in love. This morning, Engkau yang menyatukan kami Tuhan di dalam roh-Mu, dan Engkau menyatukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu Bapa. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh mengasihi satu dengan yang lain Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pada saat ini ya Bapa, untuk kehidupan kami ini di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin. Saya melihat sudah diberikan. Ya, hari ini saya ingin berbicara di dalam tema yang saya berikan, yaitu the empty tomb. Sesuai yang dibacakan oleh Kevin tadi di dalam ayat pasal Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kalau kita boleh melihat kembali di dalam kitab Matius, Matthew chapter 28, verse 1 and 2. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kalau saudara sudah mendapatkan, katakan amen. Okay, if you find it, you can say amen. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, setelah hari Sabat, lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Saat pagi yang masih gelap, murid Tuhan pada saat itu ada yang bangun dan merapikan akan dirinya. Dan pada saat itu, di dalam sesuatu keadaan yang saya percaya di dalam keadaan yang berkabung, setelah kematian daripada Tuhan Yesus, murid Tuhan ini dengan sesuatu yang saya percaya dengan keadaan yang letih, di dalam keadaan yang mungkin di dalam keadaan yang sedih pada saat itu, murid Tuhan terbangun dan dia merapikan akan dirinya. Dan mereka membawa akan rempah-rempah. Mereka pergi untuk berjalan ke kubur daripada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, hari dikatakan, hari pada saat itu masih gelap. Hari saat itu menjelang pagi. Di dalam bayangan-bayangan yang dia lihat, mungkin menjelang akan datangnya matahari pada saat itu. Dan pada saat itu dia berjalan, mereka berjalan menuju kepada ke kubur daripada Tuhan Yesus. Karena hari masih gelap, mungkin begitu susah mereka berjalan untuk ke kubur daripada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, mereka teringat kembali apa yang terjadi. Hatinya membuat sukacita. Karena pada saat itu dia mengingat bahwa Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Sesuatu pada saat Tuhan Yesus berjalan di atas dongki, di atas keledai. Tuhan Yesus dielulukan di Yerusalem. Banyak orang yang memuji, memuliakan dia. Hatinya menjadi sukacita. Dan pada saat itu murid Tuhan kembali sedih kembali. Karena apa? Karena pada saat itu dia teringat apa yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Murid Tuhan ini teringat kembali pada saat Tuhan Yesus mengalami sesuatu penderitaan,
Murid Tuhan teringat pada saat Tuhan Yesus harus berdiri di atas tiang dan dicambuk secara luar biasa. Bahkan mereka melihat suatu cambuk yang ada durinya, yang ada suatu kail yang merobek akan punggung daripada Yesus. Sesuatu penderitaan yang membuat mereka sedih kembali. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus diolok-olok, bagaimana Tuhan Yesus memikul akan salib. Pada saat itu diludahin, diolok oleh banyak orang. Sesuatu mixed feeling yang terjadi, sesuatu perasaan yang kontradiksi, sesuatu yang dia lihat pada saat Yesus dielulukan di Yerusalem. Pada saat melihat mereka melambaikan akan palem, menyerukan akan nama Yesus yang luar biasa. Mereka melemparkan akan jubah. Sebagaimana Yesus berjalan pada saat itu. Mereka ada perasaan sukacita. Tetapi pada saat itu mereka sedih kembali. Karena dia melihat pada saat Yesus berteriak, pada saat paku pertama ditancapkan, paku kedua ditancapkan, paku ketiga ditancapkan, dan pada saat dinaikkan akan salib daripada Yesus, mereka melihat akan hal ini. Mereka menyaksikan, teringat kembali di dalam pikiran mereka, sehingga terbayang-bayang. Mereka melihat bagaimana Yesus struggle pada saat itu. Pada saat Yesus berusaha untuk bernafas, menarik akan nafasnya, untuk menahan akan tubuhnya. Dan pada saat itu, bagaimana Tuhan Yesus capai, berusaha untuk menarik kembali tubuhnya. Capai, berapa kali Tuhan Yesus melakukan akan hal ini. Secara luar biasa. Penderitaan yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Mereka pun melihat pada saat Yesus menghembuskan akan nafas yang terakhir. Pada saat Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat Tuhan Yesus berteriak, it is finished. Sudah selesai. Mereka melihat kematian daripada Tuhan. Mereka pergi ke kubur karena mereka setia. Karena mereka mengasihi akan Yesus. Meskipun harapan mereka hilang pada saat itu. Apa yang diharapkan, apa yang diterima daripada Yesus, semuanya hilang di dalam kematian Yesus. Semuanya tidak ada lagi, saudara. Semuanya hilang. Meskipun mereka hidup, mereka pun seperti orang mati. Mereka hilang semuanya bersama dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Sebagaimana mereka menyaksikan akan hal ini. Mereka itu begitu setia karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka datang kepada kubur. Mereka merindukan untuk menengok kubur. Perempuan-perempuan itu dikatakan bahwa mereka adalah dua Maria, dan Markus mengatakan ada Salome juga di situ. Wanita-wanita yang luar biasa. Mereka mendekat ke kubur. Pada saat itu mereka lupa. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Mary, Maria, gimana kita bisa membuka kubur? Kita wanita yang lemah. Kita gak akan mampu untuk membuka akan kubur itu. Mereka kebingungan satu dengan yang lain. Mereka berdiskusi satu dengan yang lain di dalam perjalanan mereka mendekat kepada kubur. Dan pada saat itu, saudara, saat itu di dalam ayat yang kedua,
Terjadilah gempa bumi yang hebat dikatakan. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu untuk menggulingkannya. Malaikat Tuhan turun untuk menggulingkannya. Pekerjaan untuk menggulingkan akan batu masih bekerja sampai saat ini untuk kita. Berapa banyak katakan amin? Batu-batu saudara akan dibukakan. Batu-batu setiap daripada saudara akan dibukakan. Kubur-kubur saudara pun akan dibukakan. Akan terjadi sesuatu seperti yang dikatakan. Wajah yang berkilauan. Bagaikan kilat, pakaian putih, bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan. Menjadi seperti orang mati. Ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Jangan takut. Jangan takut. Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat yang ke-7. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ada sesuatu yang belum pernah kita pikirkan tentunya saudara. Saya belum pernah memikirkan sebelumnya akan hal ini. Kenapa batu itu digulingkan? Dan untuk siapa batu itu digulingkan? Sudah pasti saudara, batu itu digulingkan bukan untuk Yesus, karena Yesus telah bangkit. Ada amin. Yesus tidak membutuhkan pertolongan siapapun juga. Di dalam kebangkitan daripada Tuhan, Yesus tidak membutuhkan. Saya katakan sekali lagi, Yesus tidak membutuhkan pertolongan siapapun juga untuk membuka batu itu. Batu itu digulingkan untuk murid-murid Tuhan. Supaya murid-murid Tuhan melihat akan kubur itu. Maka dari itu batu itu digulingkan saudara. Batu itu digulingkan bukan untuk Yesus tetapi untuk murid-murid Tuhan. Untuk wanita-wanita ini dan murid-murid Tuhan yang lain. Batu itu digulingkan untuk saudara dan saya. Batu itu digulingkan untuk saudara dan saya. Ada sesuatu yang luar biasa. Pada saat batu itu digulingkan, perempuan-perempuan itu mereka masuk dan mereka melihat bahwa kubur itu telah telah kosong. Kubur itu telah kosong. Yesus sudah tidak ada di situ. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada saudara this morning. Kubur yang kosong. Yang pertama, kubur yang kosong berarti Jesus is alive. Berarti Tuhan Yesus hidup. Sesuatu bukti yang mana Tuhan ingin membuktikan. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Korintus. 1 Corinthians chapter 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Paulus pun menuliskan di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam apa? Dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kalau saudara tidak melihat akan kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kita, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita semua masih hidup di dalam dosa seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Maka dari itu, sesuatu yang kita bisa melihat, kubur itu terbuka. Kebangkitan Kristus sangat penting sekali untuk saudara dan saya. Penting sekali untuk murid-murid Tuhan. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan setiap daripada kita hari ini yang merayakan akan resurrection daripada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara. Saya tidak tahu bagaimana kerohanian saudara.
Apakah saudara sudah mempunyai suatu relationship yang benar-benar bersama dengan Tuhan? Atau saudara mungkin masih jauh, belum melihat akan kubur yang kosong. Maka dari itu biarlah setiap daripada kita yang ada di tempat ini, mari kita bersama-sama melihat akan kubur yang kosong itu. Karena di dalam kubur yang kosong itu, jika Yesus tidak dibangkitkan, kalau kita tidak melihat akan kebangkitan daripada Tuhan, maka dari itu sia-sialah kita. Sia-sialah kita sebagai orang percaya, dan kita akan tetap hidup di dalam apa? Di dalam dosa. Karena sesuatu di dalam Alkitab dikatakan bahwa banyak sekali usaha mereka, banyak sekali usaha-usaha untuk tidak menunjukkan bagaimana Yesus itu bangkit. Sampai saat ini banyak sekali yang berusaha untuk menentang, untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus tidak bangkit. Usaha daripada imam-imam dan daripada Pilatus. Imam-imam datang kepada Pilatus. Aku ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan, dia katakan. Bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit. Maka dari itu jagalah kuburnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai dicuri oleh murid-murid Tuhan. Mereka ingin menggagalkan akan kebangkitan daripada Tuhan. Sesuatu usaha sebelum kematian daripada Tuhan, mereka sudah memerintahkan harus kubur itu dijaga. Jangan sampai murid-murid Tuhan mencuri, karena Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Kubur itu pun dijaga. Matius pun di dalam pasal yang ke-28, di dalam ayat yang ke-11, kalau saudara boleh lihat. Setelah kematian Tuhan, ayat yang ke-11 dikatakan ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Penjaga-penjaga yang diperintahkan untuk menjaga akan kubur itu, mereka pergi ke kota. Berjumpa dengan para imam-imam. Ayat yang ke-12 dikatakan sesudah mereka berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang tengah malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Hal yang kedua yang mana mereka berusaha untuk menggagalkan yang kedua kali, untuk supaya tidak diketahui bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Mereka membayar akan serdadu-serdadu supaya apa? Supaya tidak ada suatu berita kebangkitan daripada Yesus. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Kubur itu dibukakan supaya murid-murid melihat dengan mata sendiri. Melihat bahwa kubur itu kosong, melihat akan kebangkitan, bahkan mereka berani menjadi saksi. Murid-murid Tuhan, saudara. Murid-murid Tuhan berani menjadi saksi. Bahkan kalau saya boleh katakan semua murid-murid Tuhan kecuali daripada Yohanes, mereka mati menjadi apa? Menjadi martir. Mereka mati karena mereka menyaksikan. Kalau mereka menyaksikan, I don't believe they are willing to be martyr. Mereka menyaksikan akan kebangkitan daripada Tuhan. Maka dari itu mereka berani. Mereka berani mengabarkan akan Injil Tuhan. Memberitakan akan kebenaran karena mereka melihat akan kebenaran itu, saudara. Mereka melihat kebenaran. Maka dari itu di dalam kebangkitan Tuhan yang kita rayakan hari ini, biarlah setiap daripada kita melihat akan kebangkitan Tuhan. Kalau saudara melihat akan kebangkitan Tuhan, maka dari itu setiap daripada saudara akan menjadi orang-orang yang berani. Orang-orang yang akan mempertahankan akan imanmu. Seperti firman Tuhan hari Friday yang lalu, saudara tidak akan menjual. Saudara tidak akan menjual keselamatan saudara. Setiap yang percaya katakan amin. Saudara tidak akan menjual. When you see, pada saat saudara melihat
kebangkitan itu, saudara. Murid-murid Tuhan dibukakan akan kubur itu supaya mereka melihat. Supaya mereka melihat bahwa Yesus bangkit. Bahwa Yesus bangkit. Bahwa Yesus itu hidup. Tidak ada sesuatu kesimpulan yang lain. Hanya Yesus hidup. Jesus is alive. Maria Magdalena, ibu Maria yang lain, ibu Yakobus, mereka masuk melihat kubur yang kosong. Mereka enggak termenung-menung menunggu. Dikatakan bahwa mereka segera mereka lari ya dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar. Mereka lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Pada saat itu tiba-tiba, pada saat mereka lari, mereka dikagetkan, saudara. Karena pada saat itu Yesus berada di hadapan mereka. Dan pada saat itu perempuan itu tersungkur. Mereka tersungkur dan mereka berada di kaki daripada Tuhan Yesus. Saya percaya, saudara, meskipun mereka melihat akan kubur yang kosong, Yesus ingin membuktikan. Dan pada saat perempuan itu